And if you like it, I'd rather. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan bagaimana perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Ini adalah pembelajaran yang kedua, yang sebelumnya sudah kita ketahui bersama. Kita akan melanjutkan pada bagian yang kedua, terjemah kitab Dardir yang mengisahkan bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW berjalan menelusuri tepi telaga Kautsar sehingga masuk ke dalam surga. Tiba-tiba Kanjeng Nabi di dalam surga melihat beberapa hal yang tidak dapat terlihat oleh mata, tidak dapat didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati. Yang biasa kita dengar, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kanjeng Nabi kemudian melihat sebuah tulisan di pintu surga. Memberi sedekah itu pahalanya 10 kali lipat, dan memberi hutang orang yang membutuhkan itu pahalanya 18 kali lipat. Kenapa begitu? Memberi hutang lebih banyak pahalanya karena orang yang berhutang itu tentunya lebih membutuhkan daripada orang yang kita berikan sedekah. Yang kedua, kebutuhan tersebut tentunya menyesuaikan orang yang ingin berhutang itu. Beda dengan kalau kita yang objeknya adalah memberikan sedekah kepada orang lain, tentu orang lain bisa jadi kebutuhannya beda dengan kebutuhan orang yang meminta hutang tersebut. Makanya pahalanya kalau orang yang memberikan hutang itu 18 kali lipat, sedangkan orang yang bersedekah itu hanya 10 kali lipat. Lantas Kanjeng Nabi pun bertanya, Jibril, bagaimana bisa orang yang memberi hutang itu lebih utama daripada sedekah? Maka malaikat Jibril menjawab, sebab orang yang meminta-minta itu memiliki kelebihan sesuatu. Orang yang meminta-minta itu memiliki kelebihan sesuatu, sedangkan orang hutang itu tidak akan berani hutang kecuali membutuhkan. Kemudian Kanjeng Nabi berjalan di surga. Tiba-tiba saja beliau ini berjumpa dengan sungai susu yang tidak akan pernah berubah rasanya, dan sungai khamr yang sangat lezat menurut orang-orang yang minum, dan juga sungai madu yang sangat bening. Di dalam surga bertaburan rumah-rumahan kecil yang terbuat dari lu'lu', mutiara, dan beberapa buah delima yang besarnya sebesar timba-timba. Menurut salah satu riwayat dikatakan, di dalam surga terdapat buah delima yang besarnya sebesar kulit unta yang ada di muatannya, dan burung-burung surga itu sebesar unta Khorasan yang memiliki 2 punuk, 2 punggung. Sahabat Abu Bakar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah dagingnya nikmat? Kanjeng Nabi berkata, saya pernah memakan daging burung itu. Sungguh dagingnya benar-benar nikmat, melebihi kenikmatan seluruh daging yang pernah aku rasakan. Dan saya berharap kamu bisa makan daging burung tersebut. Lalu Kanjeng Nabi melihat telaga Kautsar yang di 2 tepinya terdapat rumah-rumah kecil yang terbuat dari mutiara yang dilubangi. Tanahnya berbau harum seperti minyak misik. Lantas Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperlihatkan batu dan besi di neraka. Di situ tempat kemurkaan, kutukan, dan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seumpama batu dan besi dilemparkan ke neraka, ke dalam neraka, tentu akan hancur, binasa dan meleleh. Di dalam neraka tiba-tiba ada sekelompok orang atau umat yang semuanya memakan bangkai. Lantas Kanjeng Nabi bertanya, siapa mereka Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya suka memakan daging manusia, artinya orang-orang yang gemar mengumpat. Di situ Kanjeng Nabi melihat malaikat Malik penjaga neraka. Wajahnya selalu terlihat sadis dan memancarkan aura kemarahan yang sangat membara. Kanjeng Nabi mengawali berucap salam kepada malaikat Malik, lalu pintu neraka ditutup untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lantas Kanjeng Nabi dibawa naik ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi diselimuti kabut yang menyerupai mendung yang warnanya beraneka ragam, dan Jibril pun berhenti. Kanjeng Nabi lalu dibawa naik ke Mustawa, sebuah tempat tinggi yang biasanya dijadikan sebagai tempat peristirahatan. Di tempat tersebut beliau terdengar gemericik kolam-kolam, mendengar gemericik kolam-kolam. Di situ beliau juga melihat seorang lelaki yang diliputi oleh nurul arsy, arti cahaya arsy. Kanjeng Nabi bertanya, siapa dia wahai Jibril? Apakah seorang malaikat? Jibril pun menjawab, bukan. Kanjeng Nabi bertanya lagi, apakah seorang nabi? Jawab lagi sama malaikat Jibril, bukan juga. Karena Kanjeng Nabi bertanya sekali lagi, lantas siapa dia? Dan malaikat Jibril menjawab, dia adalah seorang lelaki yang semasa hidup di dunia lisannya selalu basah sebab dibuat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya selalu terikat erat, sambung berfikir beragam angan-angan dengan masjid, serta tidak pernah memusuhi, tidak pernah menyakiti hati kedua orang tuanya. Lantas Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau lalu bersujud. Allah pun berfirman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud, "Wahai Muhammad." Kanjeng Nabi menjawab, "Ya, ada apa wahai Tuhanku?" Allah berfirman, "Apa yang kamu kehendaki dariku?" Kanjeng Nabi berkata, "Sesungguhnya engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah dan juga kerajaan yang agung. Engkau telah memberi petunjuk kepada Nabi Musa alaihissalam dan menganugerahi Nabi Daud alaihissalam dengan kerajaan yang agung. Meluluhkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam, juga memberi kuasa Nabi Daud untuk menguasai gunung. Dan engkau telah memberikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang agung, dapat menguasai jin, manusia, setan, dan angin. Engkau juga telah menganugerahkan sebuah kerajaan yang tidak pernah diberikan setelah Nabi Sulaiman. Engkau juga mengajari Nabi Isa alaihissalam kitab Taurat dan Injil, juga memberikan kemampuan dapat menyembuhkan orang buta, bisu, dan belang, dan dapat menghidupkan orang mati dengan seizinmu. Engkau telah menjaga sekaligus melindungi Nabi Isa alaihissalam serta ibunya dari godaan setan yang terkutuk, hingga tidak ada yang berani menggoda keduanya lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kujadikan engkau Muhammad sebagai kekasihku. Rawi hadis menjelaskan tentang ini, ucapan Allah tersebut, firman Allah tersebut sebenarnya telah ditulis di dalam kitab Taurat, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah kekasih Allah, dan Allah pun telah mengutusnya untuk seluruh umat manusia dengan memberi kebahagiaan surga bagi orang yang berkenan mengikutinya, dan menakut-nakuti dengan neraka bagi orang yang mendurhakainya. Dan Allah telah membuka serta melapangkan dada juga hati Nabi Muhammad SAW, mengampuni seluruh dosanya, dan Allah telah mengangkat derajatnya hingga tidak akan disebut nama Allah kecuali bersamaan dengan nama Nabi Muhammad.
Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang terbagus dari seluruh umat yang ada dan dilahirkan untuk manusia. Dan Allah telah menjadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang awal diciptakan dan yang terakhir dilahirkan. Dan telah kutetapkan kepada umatmu Muhammad tidak memiliki kewenangan dalam menasihati sesamanya kecuali telah berucap dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambaku dan utusanku. Dan aku telah menjadikan umatmu Muhammad sebagai satu-satunya umat yang hatinya menjadi tempat menerima ilmu dan hikmah. Dan telah kujadikan engkau sebagai permulaan para nabi dalam setiap kejadiannya, dan yang akhir dari seluruh para nabi berdasarkan pengutusannya. Dan telah kujadikan engkau sebagai orang yang pertama dihisab. Dan telah aku anugerahkan kepadamu surah Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang sampai berkali-kali pembacaannya, yang tidak aku berikan kepada nabi sebelum engkau. Dan telah kuberikan kepadamu beberapa akhir dari surah Al-Baqarah dari perbendaharaannya di bawah aras yang tidak pernah aku berikan kepada nabi sebelumnya. Dan engkau telah aku anugerahi Al-Kautsar, telaga Kautsar. Saya juga telah memberimu 8 keutamaan, yakni adalah Islam, hijrah, kebenaran, puasa, Ramadan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan sesungguhnya aku mulai hari ini telah memberi mandat kepada seisi langit dan bumi, telah kuwajibkan kepadamu dan kepada umatmu untuk mengerjakan sholat 50 kali, maka kerjakanlah sholat tersebut. Dan dalam satu riwayat dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dianugerahi sholat 50 waktu. Beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, dan Allah telah mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad kecuali dosa musyrik, menyekutukan Allah dari umat Muhammad dengan suatu hal yang bersifat merusak keimanan. Lantas tersibaklah kabut yang menyilaukan yang berasal dari nur kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian Jibril memegang erat-erat tangan kanjeng Nabi, lalu cepat-cepat mengundurkan diri. Setelah itu kanjeng Nabi mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak berkata apa-apa. Kemudian kanjeng Nabi mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, aku adalah sebagus-bagusnya teman bagimu. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ada keperluan apa engkau wahai Muhammad? Apa yang telah diwajibkan Allah kepadamu dan kepada umat? Lalu kemudian kanjeng Nabi menjawab, Allah telah mewajibkan kepadaku dan umatku untuk mengerjakan sholat 5 waktu, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini berkata, berkenanlah kiranya engkau untuk kembali ke hadapan Allah dan memintalah keringanan untuk dirimu dan umatmu, sebab sesungguhnya umatmu tidak akan kuat mengerjakannya. Sungguh saya telah mencobanya kepada orang-orang sebelum kamu dari kaum Bani Israel. Dan perintah tersebut lebih ringan daripada perintah yang telah diwajibkan kepadamu dan kepada umatmu itu. Pagi 2 rakaat, sore 2 rakaat, namun umatku masih saja sulit dan tidak sanggup mengerjakannya. Mereka semua sama-sama meninggalkannya. Sementara umatmu lebih ringkih jasadnya, badannya, hatinya, penglihatannya, dan pendengarannya. Kemudian kanjeng Nabi menoleh ke arah malaikat Jibril, meminta pertimbangan. Jibril menganggukkan kepala, kemudian sebagai tanda mempersilahkan. Kanjeng Nabi lantas lekas-lekas kembali hingga tiba di Syajarah Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi kemudian diselimuti mendung. Kanjeng Nabi sujud dan berkata, "Duh Tuhanku, semoga engkau berkenan memberi keringanan kepada umatku sebagai umat, sebab umatku adalah seringkih-ringkihnya umat, kecil,
berbeda dengan umat-umat yang lain. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, aku kurangi 5 untukmu. Lantas tersingkaplah kabut mendung. Kanjeng Nabi kembali datang menghadap Nabi Musa alaihi salam dan berkata, Allah telah mengurangi 5 untukku. Berarti sisa 45 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihi salam berkata, berkenanlah untuk kembali menghadap Tuhanmu dan mintalah keringanan sekali lagi, karena sesungguhnya umatmu masih tidak mampu untuk mengerjakannya. Selanjutnya Kanjeng Nabi bolak-balik dengan tiada henti-hentinya di antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan keringanan 5 kepada Kanjeng Nabi hingga salat 50 waktu tersebut hanya tinggal 5 waktu saja. Allah pun berkata kepada Kanjeng Nabi, wahai Muhammad. Kanjeng Nabi menjawab, aku sambut panggilanmu ya Allah. Allah kemudian berfirman, salat itu kerjakanlah dalam waktu sehari semalam. Adapun pahalanya setiap 1 kali salat adalah 10 kali lipat. Jadi 5 kali salatan itu sama halnya dengan pahala 50 kali salat. Oleh sebab itu, apa yang telah aku katakan tidak akan pernah bisa diganti maupun dihapus. Dan itu telah menjadi ketetapanku. Dan siapa saja yang dengan sengaja berniat untuk melakukan kebajikan namun tidak bisa melaksanakan sebab ada suatu udzur syara', maka ditulis 1 kebaikan. Namun jika dapat mengerjakannya, maka ditulis 10 kebagusan. Hanya niatnya saja ini. Barang siapa yang berniat maksiat lantas tidak jadi dikerjakannya, maka tidak akan ditulis apa-apa. Apabila jadi mengerjakan maksiat tersebut, maka ditulis 1 maksiat. Setelah itu tersingkaplah mendung yang menutupi Kanjeng Nabi dan beliau akhirnya turun hingga sampai pada Nabi Musa alaihissalam. Lantas Kanjeng Nabi memberi kabar kepadanya. Lantas Nabi Musa berkata, berkenanlah kiranya kamu Muhammad untuk kembali ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kepada Tuhanmu untuk meminta kekeringanan. Sesungguhnya umatmu masih belum sanggup untuk mengerjakannya. Kanjeng Nabi menjawab, saya sudah bolak-balik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga saya merasa malu. Sekarang saya telah ridho dan pasrah, ikhlas menerimanya. Tidak lama kemudian terdengarlah seruan, sungguh aku telah mewajibkan akan sebuah kewajiban yang telah memberikan suatu keringanan kepada hambaku. Setelah terdengar seruan itu, Nabi Musa alaihissalam berkata, silahkan, saya persilahkan kamu wahai Muhammad untuk turun sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Kanjeng Nabi turun dan beliau tidak mendahului rombongan para malaikat, kecuali mereka semua saling berkata, berkenanlah kamu ya Rasulullah untuk membiasakan canduk, artinya mengeluarkan darah kotor dari kepala, bekam maksudnya. Dalam satu riwayat diterangkan, berkenanlah kamu kiranya ya Muhammad untuk memerintahkan kepada umatmu agar membiasakan bekam. Lalu Kanjeng Nabi turun. Kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, saya tidak menemukan penghuni langit kecuali sama-sama menyambut kehadiranku dengan sambutan riang gembira. Dan semuanya sama-sama tersenyum manis untukku kecuali seorang malaikat. Saya mengucap salam kepadanya, dia juga menjawab salam saya dan menyambut saya dengan penuh kebahagiaan. Dia juga mendoakan saya, namun dia tidak menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepadaku. Kemudian Jibril menjelaskan seorang malaikat tersebut adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Dia tidak pernah menunjukkan raut wajah yang menggembirakan semenjak diciptakan. Seumpama malaikat Malik ingin menunjukkan raut wajah yang menggembirakan kepada orang lain, tentu saja hanya kepadamu seorang ya Rasul. Kanjeng Nabi ketika turun
dari langit, beliau melihat ke bawah. Tiba-tiba beliau melihat debu yang tebal dan mendengar suara yang bergemuruh. Lalu Kanjeng Nabi bertanya, apa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu adalah perbuatan setan yang berusaha untuk menghalang-halangi manusia agar manusia tersebut tidak mampu memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Seumpama setan tidak mengganggu dan tidak menghalang-halangi, sudah dapat dipastikan bahwa semua manusia akan mampu melihat keajaiban-keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi lalu naik buraq. Beliau kemudian melihat unta-unta orang Quraisy berhamburan di sana sini, dan di dalam rombongan unta-unta tersebut ada satu unta yang membawa dua muatan. Satu muatan berwarna hitam dan satu muatan berwarna putih. Ketika Kanjeng Nabi mendekati unta-unta tersebut, unta-unta itu semuanya saling berontak dan lari berputar-putar lalu terjatuh hingga ada yang patah kakinya. Kanjeng Nabi lantas mendahului iringan-iringan orang yang mengendari unta-unta yang lain. Di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Seluruh unta dikumpulkan dan dicarilah unta yang hilang tersebut oleh orang banyak yang berasal dari Bani Fulan. Lalu Kanjeng Nabi bersalaman, mengucapkan salam kepada orang yang berunta tersebut, dan berkatalah sebagian orang dari rombongan tadi, ini suaranya Muhammad. Setelah semua itu, Kanjeng Nabi tiba-tiba di tempat sahabat-sahabatnya menjelang waktu subuh di Mekah. Ketika sudah subuh, beliau terlihat mengeluh sedih dan mengerti jika sesungguhnya orang-orang akan sama-sama mendustakannya. Kanjeng Nabi lantas duduk bersandar dan bersedih hati. Tak lama kemudian muncullah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal pun mendatangi Kanjeng Nabi dan ikut duduk bersama beliau. Abu Jahal bertanya kepada Kanjeng Nabi seperti orang yang mengejek, apakah ada berita yang ajaib, wahai Muhammad? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ya ada. Abu Jahal bertanya kembali, berita apa itu? Kanjeng Nabi menjawab, tadi malam saya diisrakan. Abu Jahal bertanya lagi, kemanakah isra'mu? Kanjeng Nabi menjawab, ke Baitul Maqdis. Abu Jahal bertanya, sepagi inikah kamu sudah hadir di tengah-tengah kita semua? Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, ya. Abu Jahal tidak memperlihatkan kedustaannya kepada Kanjeng Nabi. Abu Jahal khawatir jika Kanjeng Nabi akan berpaling dari ucapannya, sehingga Abu Jahal pun memanggilkan para kaum beliau. Abu Jahal bertanya, wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika aku undang kaummu? Apakah kamu berkenan untuk menceritakan kepada para kaummu apa yang telah kau ceritakan kepadaku, wahai Muhammad? Lalu Abu Jahal mengundang dan mengumumkannya, wahai kaum keturunan Bani Ka'abin, kemudian kaum Bani Lu'ain, datanglah kemari kalian semuanya. Lantas datanglah mereka semuanya untuk menghadiri majelis tersebut. Orang-orang banyak yang berdatangan semua serta duduk di depan kursinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan di depan kursinya Abu Jahal. Abu Jahal pun berkata, wahai Muhammad, berceritalah kamu kepada kaummu tentang apa yang telah kau ceritakan kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW bercerita, sesungguhnya saya tadi malam telah diisrakan. Orang banyak sama-sama bertanya kemana? Baginda Rasul menjawab, ke Baitul Maqdis. Orang-orang pun bertanya kembali, apa sepagi inikah kamu telah datang di tengah-tengah kita semuanya? Baginda Rasul pun menjawab, ya benar. Mendengar cerita Rasulullah tersebut, kaum di saat itu menjadi gaduh. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya di kepalanya sebab kagum. Suasana kaum menjadi gaduh. Kaum menganggapnya telah melakukan suatu keanehan Rasul ini dan sebuah peristiwa besar. Lantas Mut'im bin Adi berkata, wahai Muhammad, semua ceritamu sebelumnya hanya biasa-biasa saja dan ringan.
kecuali ceritamu pada hari ini. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya kamu itu bohong dan semua orang pembohong dan seorang pembohong. Jadi Nabi Muhammad itu dianggap pembohong. Kami atau kita, saya bepergian ke Baitul Maqdis dengan mengendarai unta itu membutuhkan rentang waktu sebulan. Apa mungkin kamu dapat sampai ke Baitul Maqdis dalam rentan waktu hanya semalam? Demi Lata dan Uzza saya tidak percaya. Sahabat Abu Bakar berkata, wahai Mut'im, sungguh hina ucapanmu kepada putra saudaramu sendiri. Kamu telah membuat malu dan mendustakan keponakanmu sendiri. Sementara itu saya bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah orang yang benar dan saya percaya. Dan disitulah awal pertama kali Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dijuluki sebagai As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang saling bertanya, wahai Muhammad, cobalah kau sifati, kau jelaskan kepada kita semua tentang Baitul Maqdis, seperti apa bangunannya, seperti apa bentuknya, dan berapa jarak jauhnya dengan gunung. Sementara di dalam kumpulan kaum ini sudah ada salah seorang yang pernah ke Baitul Maqdis. Lalu Kanjeng Nabi menyifati Baitul Maqdis dengan jelas pada kaumnya. Bangunannya, bentuknya, dan jarak jauhnya dengan gunung. Beliau menyifati dan menggambarkan semua keadaan Baitul Maqdis secara jelas kepada kaumnya. Hanya ada satu hal yang tidak beliau jelaskan, yaitu tentang jumlah pintunya. Sebab itulah hati Kanjeng Nabi pun menjadi sedih. Beliau tidak pernah merasakan kesedihan seperti saat itu. Tiba-tiba beliau pun didatangkan gambaran Masjid Baitul Maqdis yang terletak di dekat rumah Aqil bin Abi Thalib. Kaum Quraisy lalu saling bertanya, berapa banyakkah jumlah pintu Baitul Maqdis? Padahal Kanjeng Nabi belum pernah menghitungnya. Kemudian beliau melihat dan mengamati gambar masjid tersebut dan menghitung jumlah pintunya dengan jelas. Lalu Kanjeng Nabi pun menjawab dan memberitahukannya kepada mereka semua. Dengan spontan saya bersaksi bahwa engkaulah utusan Allah. Kaum Quraisy saling berkata kepada Abu Bakar, berkaitan dengan sifat-sifat masjid, demi Allah Muhammad memang benar. Namun apakah engkau juga membenarkan jika Muhammad telah bepergian dalam kurun waktu semalam ke Baitul Maqdis dan telah tiba kembali di tempat ini sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, ya justru itu. Sesungguhnya saya sangat membenarkan. Saya juga percaya mengenai cerita Kanjeng Nabi yang naik ke langit Mi'raj dalam kurun waktu sepagi atau sesore ini. Sebab itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, orang yang terpercaya. Demikian lanjutan kitab Dardir pada sesi yang kedua ini. Insya Allah kita akan lanjut pada sesi yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.